Assalamualaikum, salam sejahtera. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama, tahun 57 ada ijtima ulama. Di mana ya adanya? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansor. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nadir, Safrudin Prawira Negara, ya, itu Masya Allah Sahrir, Kahar Muzaffar, itu Masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Tahu? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno, jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasakomnya. Silahkan bantah kalau bisa. Silahkan bantah kalau bisa. Sekalipun sudah masa lalu, tapi ini berbahaya, harus diluruskan. Ini pembicaraan orang jahat. Yang lucu lagi, saya kemarin dengar lagi ceramah dia yang sok bijak mengenai ucapan Pak Dudung. Dia bilang kalau mau tahu yang sebenarnya ya yang paham ya Pak Dudung. Ini dia sudah mulai mau bermuka dua lagi. Ya beginilah, kalau orang tuh mau lihat orang itu konsisten itu, mau lihat orang itu apa? Di awalnya. Kalau orang itu awalnya busuk, tengah-tengahnya rada-rada baik, ini ujungnya nanti akan busuk juga. Jadi semua itu tergantung awalnya. Kalau awalnya baik, insya Allah akhirnya baik. Tapi kalau awalnya busuk, mau di tengah-tengahnya ada wangi-wangi, ujung-ujungnya juga busuk. Dan kita sering banyak lihat lah, tokoh-tokoh inilah. Tokoh seperti Amin Rais, kesannya awalnya indah. Awalnya kita nggak tahu kan niatnya dia. Tengah-tengahnya indah. Nggak tahu akhir-akhir umurnya malah kelihatan busuknya. Dan ini bahaya. Kadang-kadang sulit untuk berubahnya. Nah, mengenai video Haikal Hasan, dia menyebut beberapa tokoh ulama di situ. Di situ dia mengatakan Soekarno sebagai presiden yang harus menjaga NKRI ini, yang Bhinneka, dia akan bersikap dengan siapapun, mau itu sekalipun ulama. Kalau ada ulama itu ingin merusak asas negara yang Bhinneka ini, itu lepasan ulamanya, dia sudah jadi kriminal. Dengan mau tafsir apapun dia sudah mengkhianati. Siapapun di tengah jalan yang ingin merusak asas negara ini, sekalipun yang ngomong ulama, dia bukan ulama, singkirin dulu. Dia sudah apa? Udah pengkhianat lah, udah kriminal. Kenapa? Merubah asas negara yang Bhinneka mau dipaksakan Islam. Apalagi yang disebut di situ oleh si Haikal, ada salah satu ulamanya lah, Kahar Muzaffar. Ini sudah jelas-jelas pemberontakan, pengkhianatan terhadap azas Pancasila. Yang dimana dia ingin apa? Mendirikan negara Islam. Yang dia mengatakan itu boleh. Padahal mendirikan negara Islam itu suatu kesesatan dalam agama. Yang saya pernah mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah mengajarkan dan mencontohkan mendirikan negara agama. Madinah itu bukan negara agama. Nah, di sini dia sudah kurang ajar ini. Ingin menghinakan seorang proklamator. Yang sebab dia negeri ini bisa tersusun rapi. Itu Pancasila itu bagi saya itu falsafah yang tinggi itu. Bisa mewakili semua elemen, baik bermacam-macam suku dan agama. Ini indah. Ini Soekarno yang bawa. Nah, Haikal Hasan ini membawa terus mentang-mentang kalau berlabel ulama itu benar. Belum tentu. Saya kembalikan lagi ini. Sekarang ada ijma ulama, ada yang kemarin. Yang menganggap dia itu Islam berarti sesat. Mereka bukan bicara agama. Mereka itu mengdompleng agama. Nah, kalau ulama yang dulu bisa saja dia mungkin ingin mendirikan negara Islam. Ujung-ujungnya juga akhirnya apa? Kekuasaan. Kalau dia itu nggak usah bawa-bawa Islam. Bagaimana yang beragama ini semua baik Muslim atau Kristen siapa
menjadi orang yang baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Mari kita bawa negeri ini bareng-bareng supaya negeri ini baik. Nggak usah klaim-klaim ini harus agama ini yang ngatur, harus apa, nggak usah lah. Nggak perlulah. Semua kitab juga ngajarin kebaikan. Nah di sini Haikal Hasan ini sudah kelewat kurang ajar. Sekalipun ini berita masa lalu. Mau saya bilang apa? Saya bilang Haikal Hasan ini orang bermuka dua. Ini orang munafik. Dia kemarin koar-koar ingin mengagungkan ijtima ulama, mau dilekatkan dengan ijtima ulama yang dia pahami zaman Soekarno. Sejarah itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan dan itu belum tentu benar. Karena sejarah ini persepsi manusia. Sejarah itu tidak bisa dibuat keyakinan mutlak. Kenapa? Pandangan manusia bisa terdistorsi, tergantung siapa yang menyampaikannya. Mau ada perkataan itu apa? Sejarah itu dibuat oleh yang menang. Contoh di zaman Nabi, keluarga Nabi semua dibantai. Tapi ini hari umat Islam tidak ada yang tahu tuh sejarah umat Nabi yang dibantai. Kenapa? Yang menang ini pemimpin yang zalim. Dia akan memproduksi sejarah dengan riwayat-riwayat palsu, yang akhirnya kita ini sekarang ini tidak mengenal itu pembantaian pada saat itu. Jadi sejarah itu bukan suatu keimanan, bukan suatu, karena apa? Sifatnya dzonni, tidak mutlak, bisa dibuat orang. Lah, Haikal Hasan ini sudah berani dia memastikan itu sejarah. Kan dia pernah mengatakan yang tahu perkataan Pak Dudung itu Tuhan bukan Arab, ya Pak Dudungnya. Jangan tanya ke orang lain, bisa tersesat. Begitupun juga sejarah. Anda nggak ketemu Soekarno, harusnya lebih tahu Soekarno. Kok bisa Anda mengemelkan apa? Perbuatan amoral. Lah, Soekarno betul mengatakan siapapun di negeri ini, mau agamanya apapun, yang ingin membuat, ingin merubah falsafah negara itu bentuk amoral. Kalau saya tambahin lagi, itu pengkhianat. Mereka nggak mendirikan kok. Kenapa setiap ada perkataan gini, ada penyimpangan sejarah seperti kebusukan Haikal Hasan ini, saya perlu tanggapin, karena ini perlu disanggah. Jangan sampai nanti omongannya Haikal Hasan ini dijadikan alat bumerang untuk generasi yang akan datang 100 tahun. Minimal kita sekarang ini perlu membantah. Kalau nggak ada yang bantah nanti akan dijadikan pembenaran, ini bahaya. Seperti saya mensikapi Islam radikal yang digaungkan oleh Rizik Syihab dengan FPI-nya, terus dengan Baharnya. Itu bukan hanya untuk kebutuhan ini hari saja. Kalau ini nggak saya sikapin, semua orang takut nggak ada yang bicara. Ini bisa jadi apa? Gerakan Rizik Syihab ini dan Bahar ini dan Islam-Islam radikal ini, grup 212, di sejarah nanti 100 tahun yang akan datang apa? Bisa diikuti oleh generasi yang akan datang. Dianggap apa? Ini suatu kebenaran. Di sini diperlukan apa? Saksi sejarah. Lah, saya berbicara di sini apa? Supaya nanti generasi setahun yang akan datang itu, keberadaan Islam radikal yang digerakkan oleh Rizik ini, mereka nggak akan terlentah mentah. Ada perlawanan yang menolak gerakan dia ini hari. Bahwasanya dia menyimpang dari Islam. Dia ingin merusak ideologi negara. Nah, jadi generasi yang akan datang apa? Dia juga punya hujah, punya argumen. Oh, ada penolakan. Akhirnya apa? Mereka nggak menelan mentah-mentah ini. Tapi kalau nggak ada yang melawan sikapnya si Haikal Hasan ini, nggak ada perlawanan, penolakan, ini bisa dijadikan alat kebenaran untuk generasi yang akan datang. Dan dia akan meniru lagi. Karena dianggap apa? Gerakan Rizik sekarang ini apa? Suatu kebenaran. Diterima di zaman ini. Inilah yang namanya hujah, itu perlu disampaikan. Perlu disuarakan. Sekalipun kita tidak bisa merubah, tapi harus bicara. Karena bicara itu suatu argumen atau hujah. Untuk orang nanti tidak dijadikan kebenaran ini. Nah, ini seperti Haikal Hasan, ini sudah bahaya. Si kutu busuk satu ini nih. Itu waktu dia bicara itu hanya untuk membenarkan gerombolan dia yang kemarin tuh. Yang jualan agama, yang ada ijma 1, 2, 3, Tuhannya dikadalin, dimainin. Untuk kebusukan-kebusukan mereka ini, gerombolan 212. Termasuk siapa tuh, ketua sekarang PA 21, si Slamet itu. Yang merasa Tuhan tuh, yang kenal Tuhan cuma mereka. Yang Islam itu cuma mereka, selainnya enggak. Jadi dianggap NU Muhammadiyah ini enggak ada orangnya, enggak punya apa-apa. Kondisi gini seperti Haikal ini berbahaya. Dia sudah menyampaikan suatu berita yang tidak ada manfaatnya buat negeri ini. Hanya ingin membangkitkan permusuhan. Sejarah itu bukan syariat, bukan agama. Mau kalau orang mengambil agama jadi sejarah, itu akan bunuh-bunuhan. Agama itu ya aturan kitab suci, ikutin kitab suci. Kalau sejarah nggak ada yang sama semuanya. Jadi media sejarah itu bisa merubah image. Seorang kaisar, seorang kesatria, seorang pahlawan bisa distigmakan apa? Sebagai pemberontak penjahat,
oleh penguasa yang jahat. Nah, ini Haikal Hasan ini sudah bermain. Sekalipun ini berita masa lalu, tapi saya baru dengar. Saya juga terkejut lihat ini. Ini orang lancang sekali. Ini orang lancang yang dia tidak punya andil di negeri ini. Dia menganggap kalau sudah ulama itu segala-galanya. Enggak ada. Setan itu lebih senang menggoda ulama daripada perorangan. Karena kalau perorangan itu tersesat, dia hanya merusak dirinya sendiri. Tapi kalau ulamanya sesat, dia akan menyesatkan banyak umat. Lah inilah Haikal Hasan yang sekarang mainkan. Yang sok dirinya katanya dianggap Islami, sok bicara ceramah. Dia berbicara ini fitnah. Dia bisa menggiring orang yang kebaikan ditutupin jadi kebusukan. Dan tidak ada manfaatnya buat ini hari. Untuk NKRI itu omongan dia nggak ada. Omongan dia itu ingin mengadu domba NKRI. Omongan dia itu ingin merusak sendiri-sendiri NKRI. Begitulah kalau orang itu jahat. Kalau orang itu licik. Dia nggak peduli. Dia ambil tuh comot-comot berita. Dia sampaikan hanya untuk memenuhi kebutuhan masuknya sesaat. Untuk cari duit, cari ini. Dia nggak peduli negara ini besok acur-acuran, nggak peduli. Sama seperti orang korupsi. Yang penting apa? Gue kenyang. Mau negara bangkrut terserah, mau bangsa ini hancur terserah. Inilah binatang yang dia hanya memikirkan diri sendiri. Jadi untuk Haikal Hasan ini perlu disikapin karena ini sudah menyangkut fondasi negara, membawa fitnah Soekarno. Dia membenarkan ulama yang bagi saya itu ulama bukan ulama. Karena sekali lagi kalau ulama itu sudah bermaksiat itu gugur ulamanya. Contoh ulama karbitan atau ulama dadakan hanya untuk kebutuhan politik. Itu gerombolan PA 212 itu. Saya lihat fotonya, ulama mana? Cuma hanya satu orang pengurus masjid, pengurus Seranggar. Ya kalau dibanding dengan total jumlah ulama NU sama Muhammadiyah nggak ada apa-apanya. Mereka tuh cuma sudah kebanyakan makan duit dari penguasa. Akhirnya mereka tuh harus ikut diperbudak. Ayo besok turun demo. Turun demo karena sudah makan duit dari bohir-bohir. Jadi saya perhatiin mukanya lihat, kayak orang ondel-ondel semuanya. Nah, itu ulama itu lagi. Satu lagi, gelar ulama gede, profesor apapun, enggak menjamin. Berapa banyak itu tokoh-tokoh yang sudah ketangkep korupsi itu. Sekali lagi, jangan mudah ada tuduhan kriminalisasi ulama, terus kita anggap mereka itu memusuhi Islam. Tidak. Justru yang gini-gini kita harus bersama-sama saling mendukung, menolak ulama-ulama yang mempolitisasi agama. Pedagang-pedagang yang menjual agama untuk dipolitisasi, yang diorder oleh bohir. Marilah kita jaga negeri ini, kita jaga marwah Islam, dari pengkhianat-pengkhianat dan pelacur-pelacur Islam ini supaya agama ini tidak terkontaminasi, tidak tercemar. Terima kasih. Assalamualaikum.